Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heri Siswanto di akun Futsal Upgrade, belajar futsal bersama. Kali ini di suasana Ramadan seperti biasa saya buat kontennya di kantor, jadi ya ala kadarnya ya, ruangannya juga seperti ini. Yang penting suaranya terdengar jelas sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik. Pada kesempatan ini saya akan melanjut materi sebelumnya, yang ini materi tentang defense, karena memang di Instagram banyak request yang minta materi tentang defense. Kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang zona marking 121, 22, tetapi sesuatu yang jarang disampaikan oleh pelatih lainnya, yaitu bertahan dengan menggunakan formasi 112 atau Y formation. Lebih lengkap, tanpa berlama-lama, saksikan video ini. Defense dengan formasi 112 atau yang biasa sering dikenal dengan Y formation, di mana defense ini diterapkan ketika kita melakukan pressing atas, atau defense-nya katakanlah 2/3 lapangan atau 3/4 lapangan, bukan defense setengah lapangan ke belakang. Jadi sifatnya lebih berhati-hati dibandingkan dengan defense man to man sampai ke atas. Defense yang baik tentunya defense yang memiliki 3 garis pertahanan, sehingga ketika lewat di lini ketiga masih ada line kedua, dan ketika line kedua lewat masih ada line ketiga. Ini lebih mudah dalam kita menjelaskan kepada pemain-pemain kita. Berikutnya, keunggulan dari defense ini salah satunya adalah ketika penjaga gawang langsung memberikan bola kepada pivot mereka, maka kita menang jumlah pada situasi tersebut atau pada area di mana pivot mereka menerima bola, karena satu pemain kita yang berada di line kedua membantu bertahan, dan pemain yang lain juga harus ikut segera bantu turun ke pertahanan. Kita lihat di simulasinya, ada penjaga gawang langsung memberikan kepada pivot dan menang jumlah, ada 2 lawan 1 di sana. Sebagai perbandingan, saya juga buat di sini, di mana ketika kita defense menggunakan formasi 1-3 atau dengan man to man marking, maka ketika penjaga gawang langsung memberikan bola kepada pivot, kondisinya kita 1 lawan 1. Kalau yang tadi kita bisa 2 lawan 1. Sekarang bagaimana pressingnya? Jika bola diberikan ke tengah, pemain yang berada di tengah atau anchor, maka salah satu dari 2 pemain kita defense dengan mengarahkan lawan ke satu sisi lapangan. Jadi datangnya tidak lurus. Kita lihat. Karena tadi sudah tertutup, maka pilihan dia adalah passing ke teman yang sudah kita arahkan. Berikutnya, jika bolanya ke samping, sama, satu pemain yang di tengah, yang di sebelah kiri dia geser ke tengah. Berikutnya, jika bolanya coba diseberangkan, maka masih punya defender yang berada di lini atau di garis kedua. Berikutnya, seandainya berhasil dilewati, maka pemain yang berada di garis kedua bisa langsung cover. Sebagai tambahan uji coba, ketika melakukan gerakan batu lawan kita, maka kita juga bisa mengcover dengan lebih mudah. Berbeda halnya jika ketiga pemain kita berada di depan semuanya. Dari kick in, kondisi kick in, ya, kita coba dilanjut lebih panjang lagi supaya lebih mudah. Nah, sekarang ketika lawan sudah berhasil mendorong bola sampai ke setengah lapangan atau ke 1/3 lapangan kita, maka defense harus segera berubah, karena defense ini diprioritaskan ketika lawan sedang berada di area build up mereka. Kita langsung pressing atas. Namun ketika bola dari lawan sudah berhasil pindah ke garis atau lini kedua, maka berikutnya kita harus berubah juga. Boleh ke zona marking 121 atau 22 ataupun ke man to man marking, tapi tidak disarankan lagi untuk tetap mempertahankan formasi Y formasi ini, karena akan ada jarak di antara pemain kita dan lawan. Itu kurang lebih jelasnya sudah kita siapkan juga video
pertandingannya, jadi langsung kita bahas, langsung coba saya jelaskan sambil menonton real bagaimana strategi ini diterapkan. Itu tadi video yang sudah kita saksikan bersama. Sekarang waktunya kita lanjut video real di game permainannya. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan segera subscribe terlebih dahulu dan tag teman-teman kalian. Oke? Sekarang kita lihat di video, dimana kita lihat formasinya mereka dengan build up dengan 3-1, kemudian kita datang dengan 1-3, dan ketika bola sudah diarahkan maka satu dari pemain kita turun sehingga terbentuk formasi 1-1-2. Dengan formasi itu maka lebih gampang kita untuk pressing lawan ketika bola berhasil dipindah ke lini kedua. Kita lihat seperti yang sudah di-share di video tadi, di mana ketika penjaga gawang melempar kepada pivot mereka, kita dari segi defense unggul jumlah pemain karena defender yang berada di line kedua ikut bantu turun. Kita lihat lagi 2 lawan 1 di sana. Sekarang masih lanjut. Ini defense-nya, posisi defense-nya adalah mengarahkan lawan, jangan datang lurus. Lawan diarahkan, mau diarahkan ke kanan atau ke kiri, datangnya juga dari sisi samping. Dan seandainya walaupun sudah datang menyamping tapi berhasil diseberangkan, maka pemain yang berada di line kedua yang datang untuk menutup. Sehingga secara jumlah kita tidak pernah kalah jumlah ketika sedang defense. Kalah jumlah pemain maksudnya. Kita lihat, kita bertahan dengan 3 orang, mereka offense dengan 3 orang. Sehingga posisi jumlah pemainnya masih sama. Sehingga dari segi defense kita masih aman. Defense mengarahkan, langsung diberikan pada pivot. Kita lihat defender dari lini kedua selalu bisa mengcover pemain yang come from behind, yang muncul dari belakang. Memang butuh koordinasi di sini. Tetapi ini lebih aman dibanding kita harus pressing dengan 1-3 atau man to man marking di area lawan. Kuncinya menurut saya ada di 2 pemain yang di depan. Ketika defense harus benar-benar mengarahkan lawan dengan baik. Kita lihat 1 pemain mundur. Nah, seandainya bolanya sudah menyeberang di line kedua, maka defense ini harus segera berubah. Jangan paksakan dengan formasi yang sama. Oke, jadi kalian mau man to man marking, mau zona marking 1-2-1, 2-2 atau apapun, itu dilaksanakan ketika bola sudah berada di lini kedua. Oke, berada di garis defense kedua. Kita harus segera berubah, karena jika tidak berubah, jarak antara kita dan lawan akan menjadi sangat jauh, akan menjadi jauh, sehingga lawan leluasa dalam memegang bola. Kita lihat 2 pemain di depan, 1 pemain berjaga, dia yang datang untuk menutup jika bola diseberangkan. Dan datangnya itu dari belakang, bukan dari samping. Lanjut di video. Menang jumlah di sana, lihat 2 lawan 1. Ya. Jadi poin yang lain adalah ketika bola diberikan ke pivot lawan kita, pemain yang ada di depan harus segera bantu untuk turun. Masih ada pemain yang cover dari lini defense kedua. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ketika bola sudah berhasil lawan membawanya ke tengah lapangan atau ke zona defense kita yang kedua, kita harus segera berubah bentuk defense, baik man to man marking maupun zona marking. Sekarang akan coba saya jelaskan dengan menggunakan tactical board. Kita merah ya, atau lawannya kita balik saja supaya lebih gampang. Oke. Ketika bola dialirkan penjaga gawang kepada pemain anchor mereka, ini yang saya maksud tadi, pressingnya mengarahkan, jangan datang lurus seperti ini. Oke. Tetapi lawan digiring, mau diarahkan kemana, seandainya ini yang pressing, maka datangnya dia seperti ini.
sehingga dia tidak berani passing ke sana. Oke. Dan pilihan dia adalah passingnya ke sini. Setelah passing ke sini baru ini datang untuk menutup. Seandainya bolanya dari samping, dari penjaga gawang, diberikan ke samping seperti ini, maka ini tinggal muncul, ini langsung ke sini. Kurang lebih begitu. Seandainya bola diseberangkan ke sana, berhasil diambil, maka dia yang akan datang untuk mengambilnya. Begitu kurang lebih penjelasan dari saya. Lanjut. Itu tadi materi kita yang membahas tentang bagaimana cara defense dengan menggunakan formasi Y. Besok insya Allah setelah selesai Ramadan, selesai puasa, ketika saya melatih, insya Allah saya akan share videonya sehingga menjadi episode lanjutan dari episode ini. Ini hanya pengenalan Y formation, belum lebih ke detail-detail kecilnya. Demikian dari saya. Bagi yang belum nonton video ini, bagaimana defense corner, atau video ini tentang beberapa strategi menyerang, ada di playlist juga. Menurut saya setelah nonton video ini langsung beralih ke video tersebut, karena insya Allah sangat bermanfaat. Dan bagi yang belum nih, subscribe Instagram kita Futsal Upgrade. Insya Allah setiap hari kita update informasi apapun di sana, jadi silakan di follow. Demikian dari saya, Heri Siswanto. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tag teman kalian sehingga chemistry dan pengertian kita sebagai satu tim terjalin dengan lebih baik. Dari saya cukup sekian, Heri Siswanto. Dadah, salam Futsal Upgrade. Assalamualaikum.